Jika di markas tempur 1 sedang terjadi asah mengasah pedang yang sakti mandraguna. Berbeda dengan markas tempur 2 yang masih terjadi perdebatan. Sayang, please aku tidak melakukan apapun. Oke, aku salah dan minta maaf, ucap Devan pada akhirnya. Raya menghapus air matanya, karena ia terlalu kesal dengan suaminya itu. Wanita mana yang tidak marah jika suaminya menatap pepaya gantung milik wanita lain? Maaf ya sayang, Raya menganggukkan kepalanya. Tapi jangan diulangi lagi, ucap Raya, kemudian Devan segera memeluk tubuh istrinya. Tidak akan, jawab Devan. Jika Om mengulanginya lagi, aku akan membalas Om dengan melihat body seksoi pria lain, ucap Raya, terdengar mengancam. Apa? Enak saja. Mata indahmu ini hanya boleh menatap tubuh kekarku dan golos saktiku saja. Awas jika kau berani melakukannya, balas Devan, sambil mengecup kedua mata Raya. Baru kayak gitu saja, Om sudah marah. Apa kabar diriku ini yang melihat Om ngiler saat lihat pepaya gantung uget-uget gatal? Sindir Raya. Sindir terus. Batin Devan. Maaf, hanya satu kata yang Devan ucapkan, karena ia tidak ingin singa betinanya mengamuk lagi. Jadi boleh enggak malam ini golok saktiku yang seperti talas Bogor ini berkunjung di sarung sempitnya? Rayu Devan, sambil mengambil tangan Raya dan mengusapkannya di permukaan golok saktinya yang sudah mengembang di balik celananya. Raya mengangguk malu, membuat Devan bersorak senang. Tapi, Om mandi dulu, ucap Raya sambil mengelus dada bidang yang berotot itu dengan lembut. Tidak mau. Karena nanti juga mandi lagi, jawab Devan, sambil mengecupi leher jenjang Raya yang putih dan mulus itu. Raya tidak mampu menolak lagi, karena ia pun menginginkannya. Walaupun Devan habis nge-gym dan mengeluarkan banyak keringat, tapi tubuh Devan tidak bau, malahan bertambah wangi menurut Raya. Bibir Raya langsung dipatuk oleh Devan. Keduanya saling melumat dan saling menyesap. Devan yang sudah tidak tahan langsung mengangkat tubuh Raya tanpa melepaskan ciumannya, dan berjalan menuju arena pertempuran yang sudah melambai-lambai sejak tadi. Devan merebahkan tubuh Raya perlahan, kemudian ia mengungkungnya. Bersiaplah sayang, bisik Devan. Iya, sayang, balas Raya, kemudian mereka melakukan pemanasan. Devan yang sudah tidak tahan, pun langsung menarik underwear Raya. Sayang, kamu berdarah. Pekik Devan ketika baru membuka sedikit underwear berwarna putih tersebut. Tubuh Devan langsung melemas seketika, apalagi golok saktinya yang tadi begitu semangat sambil mengangguk-anggukkan kepalanya pun menjadi ikut lemas dan menunduk sambil menggelengkan kepala botaknya. What? Raya segera bangkit dan tanpa sengaja menendang lengan Devan. Duk! Au! Devan mengaduh ketika tangannya terkena tendangan maut. Maaf, pekik Raya segera berlari ke kamar mandi. Devan menatap nanar pintu kamar mandi tersebut. Sayang, boleh minta tolong? Raya menyembulkan kepalanya sedikit di pintu kamar mandi. Jawab Devan lesu. Tolong, ambilkan underwearku dan pemba asteris, ucap Raya, sebenarnya merasa tidak enak hati kepada suaminya. Di mana? Di ruang ganti, cari saja di laci lemariku, ucap Raya lagi. Dengan langkah gontai, Devan mengambil apa yang dibutuhkan istrinya. Nih, Devan menyerahkan dua barang tersebut. Terima kasih sayang, ucap Raya sambil tersenyum manis. Iya, balas Devan. Beberapa menit kemudian Raya baru keluar dari kamar mandi. Sayang, kenapa tidak memakai baju? Tanya Raya, saat melihat suaminya masih polos. Mau tidur, jawab Devan singkat, kemudian merebahkan diri di atas tempat tidur dan segera menarik selimut.
Raya membuang nafasnya kasar ketika melihat suaminya kesal. "Sayang, kamu marah?" "Maaf ya," ucap Raya sambil memeluk Devan dari belakang. "Aku tidak marah, hanya saja kesal," ucap Devan, membalikkan badannya kemudian membalas pelukan Raya. "Kenapa si merah harus datang?" tanya Devan. "Karena sudah waktunya. Seharusnya datangnya 1 minggu lagi," jawab Raya, semakin mengeratkan pelukannya di tubuh kekar dan gagah suaminya itu. "Itu berarti bibit unggulku belum ada di sini?" tanya Devan, sambil mengelus perut Raya. "Maaf, sayang. Aku belum bisa. Set. Kita akan mencoba sesering mungkin sampai kita berhasil. Lagi pula kita baru menikah selama 1 minggu bukan?" ucap Devan menenangkan istrinya yang sudah ingin menangis. Devan jadi merasa bersalah. Raya mengangguk kemudian tersenyum. "Lalu, golok sayang bagaimana ini?" tanya Raya. "Jangan nakal sayang," Devan melepaskan tangan Raya perlahan. "Hehehe, habisnya gemes kalau lagi besar gitu," ucap Raya, tak berfilter. "Ceka," Devan hanya berdecak kesal. Karena kepala atas dan bawah terasa pusing akibat ulah Raya. "Mau dibantuin atau mau sama Miss Lux?" goda Raya. "Jangan menggodaku sayang," ucap Devan, penuh penekanan. Pagi hari telah tiba dan hari ini Raya mulai masuk kuliah lagi, karena ia hanya mengambil cuti selama 1 minggu. "Sudah siap sayang?" tanya Devan pada istrinya yang masih duduk di depan meja rias. "Ya, sebentar lagi," ucap Raya sambil mengoleskan lipstik di bibirnya. "Sayang, kau itu sudah sangat cantik jadi tidak perlu berdandan lagi." Devan kesal melihat istrinya sangat cantik hari ini. Ia hanya tidak mau jika para pria di luar sana melirik istrinya. "Masa? Tapi kenapa mata suamiku masih jelalatan padahal istrinya sudah cantik maksimal begini?" sindir Raya. "Nyindir terus," batin Devan. "Ayo," Raya menggandeng tangan Devan. Mereka keluar dari dalam kamar dan menuju ruang makan. Di ruang makan. "Pagi Oma," sapa Raya dan Devan. "Pagi sayang," balas Oma Airin. "Mami sama Dedi mana?" tanya Raya setelah duduk di kursi meja makan. "Sebentar lagi mereka turun," jawab Oma Airin, menatap pasangan pengantin baru itu. "Sayang, mau sarapan roti atau nasi goreng?" tanya Raya kepada Devan. "Nasi goreng saja, sayang," jawab Devan. Dengan cekatan Raya mengambilkan nasi goreng untuk suaminya. "Kopi?" tanya Raya lagi. "Tidak. Aku mau susu saja," ucap Devan sambil menyuapkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Raya menuju dapur untuk membuatkan susu keinginan suaminya. "Apa kau tidak kenyang? Padahal setiap malam sudah meminum susu dari sumbernya." "Hahaha," ucap Oma Airin tak berfilter. Uhuk-uhuk, Devan tersedak makanannya kemudian segera meminum air putih yang ada di atas meja. "Astaga Oma," batin Devan sambil menepuk dadanya. "Oma," tegur Raya dari dapur karena ia mendengar perkataan Oma Airin. Tidak berselang lama pasangan pengantin lawas menuju meja makan. "Pagi semua," sapa JJ tersenyum ceria. "Pagi menantu Mom, tadi malam berapa ronde?" tanya Oma Airin, karena ia melihat rambut anak dan menantunya itu masih terlihat basah. "Mom," Sander memperingati ibunya. "Hahaha," Oma Airin tertawa terbahak. "Jangan lupa janji kalian. Hari ini ya," Oma Airin mengingatkan. "Beres Oma, sebentar lagi sepatu Oma akan sampai," ucap Devan, tersenyum. Berbeda dengan Sander yang langsung menelan ludahnya kasar.
Pakaian nyentrik. Oh no. Batin Sander berteriak. Setelah selesai sarapan, Devan dan Raya segera berangkat kerja dan lebih dulu mengantarkan istrinya ke kampus untuk menimba ilmu. Kini hanya tersisa Sander, JJ dan Oma yang masih di ruang makan. "Nyonya, ada paket untuk Anda," ucap Pak Men membawa sebuah paket di tangannya. "Wow, sudah sampai." Oma Airin menerima paket berbentuk persegi tersebut. "Terima kasih Pak," ucap Oma Airin. "Sama-sama, Nyonya," jawab Pak Men, kemudian membungkukkan tubuhnya sebelum undur diri. "Paket apa, Mom?" tanya JJ dan mendekati ibu mertuanya. "Sepatu emas, dari Devan," ucap Oma Airin sambil membuka paket tersebut. "Bukan dari tapi Mom minta sama Devan," sahut Sander kesal. "Wow, keren sekali," pekik JJ ketika melihat sepatu emas tersebut. "Hih, suka-suka Mom dong. Tinggal kau Sander yang harus menepati janjimu," ucap Oma Airin sambil melihat sepatu barunya. Sedangkan Sander hanya memutar kedua matanya malas. "Memang Daddy punya janji apa sama Mom?" tanya JJ pada suaminya. Ya, JJ memang belum mengetahui perihal suaminya yang akan jadi model ibu mertuanya. "Kau tidak tahu?" JJ menggeleng sambil menatap Oma Airin. Oma Airin kemudian menjelaskan semuanya, dan JJ mendengarkan dengan serius, hingga tawanya pecah karena permintaan ibu mertuanya yang super duper konyol menurutnya. "Hani." Sander sudah menatap tajam istrinya. "Maaf, Dad." Hahaha, bukannya berhenti tertawa, JJ malah semakin terbahak. "JJ, jangan tertawa seperti itu. Lihat perutmu terguncang," ucap Oma Airin sambil menunjuk perut JJ. "Maaf," JJ menutup mulutnya agar bisa berhenti tertawa. "Kau bukannya kasihan sama suami malah meledek," sahut Sander. "Hehehe, sepertinya itu ide yang bagus, karena tiba-tiba aku juga ingin melihat Daddy berpakaian seperti itu," sahut JJ tersenyum senang, membuat Sander melotot lebar. "Ya Tuhan, sepertinya aku akan menjadi gila," batin Sander. "Wah, keempat cucuku memang yahut." "Hahaha," ucap Oma Airin sambil mengelus perut JJ yang buncit. "Ayo sekarang kita harus bersiap," ucap Oma Airin beranjak dari duduknya dan berjalan menuju anak menuju kamarnya. "Bangun Dad. Ayo kita harus bersiap, aku sudah tidak sabar melihatmu memakai baju nyentrik," ucap JJ antusias, sambil menarik tangan Sander. "Kau tega," keluh Sander, kemudian menarik tangan JJ hingga JJ jatuh ke pangkuannya. "Ini keinginan empat tuyul juga loh," JJ mengerucutkan bibirnya. "Kap." Sander mengecup bibir berwarna pink itu sekilas yang meninggalkan sensasi yang basah. "Apa imbalannya?" tanya Sander sambil merapikan helaian rambut JJ yang berantakan. "Daddy maunya apa?" tanya JJ balik, dan tersenyum hangat juga menatap suaminya dengan lembut. "Jangan mentapku seperti itu sayang," ucap Sander, kemudian memeluk tubuh JJ yang mulai melebar. "Is, Daddy geli," JJ terkekeh geli ketika Sander mengusap-usapkan rahangnya yang ditumbuhi bulu-bulu kasar ke leher JJ. "Aku akan melakukan apapun untukmu asalkan kau dan anak-anak kita bahagia," ucap Sander, kemudian mengecup bibir JJ dengan lembut. Begitu juga JJ membalas ciuman itu dengan lumaatan kecil dan lembut. Beruntung di sekitar ruang makan itu sepi karena para pelayan sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. "I love you," bisik Sander ketika ciumannya terlepas. "I love you too, Daddy." "Muaj," balas JJ sambil mengecup bibir tebal dan seksoi suaminya. Sander dan JJ menatap ibunya tak berkedip.
Mereka sudah bersiap dan segera menuju studio foto milik Oma Airin, tapi yang membuat mereka terkejut adalah penampilan Oma Airin yang membuat semua orang menganga termasuk para pelayan. "Benarkah itu, Mom, Dad?" tanya JJ, menyenggol tangan Sander. "Entah, sepertinya bukan," jawab Sander, tanpa mengalihkan pandangannya pada ibunya, yang berdiri di depan pintu rumah. Oma Airin memakai kaos berwarna hitam dilapisi jaket berwarna pink dan rok mini berwarna kotak-kotak hitam putih, dan jangan lupakan sepatu kulit ikan emasnya yang cetar membahana membuat penampilan Oma Airin semakin memukau. "Kulit ikan emas asli ya?" "Hola guys," sapa Oma Airin sambil memakai kacamata hitamnya. "Wowewe," decak kagum JJ. "Mom cantik kan?" tanya Oma Airin. "Jelek," sahut Sander cepat. "Ya, anak kurang garam," seru Oma Airin. "Apa? Aku mengatakan yang sejujurnya," ucap Sander cuek. Pelak. Oma Airin memukul kepala putranya dengan tas yang dipakainya. "Sakit," pekik Sander sambil mengusap kepalanya. "Rasakan." "Sudah-sudah, ayo kita berangkat," JJ menengahi. "Sayang, kepalaku sakit," keluh Sander kepada istrinya. "Lebay. Belum juga gagar otak," sahut Oma Airin kesal. "Jahat." Setelah berdebat mereka bertiga berangkat ke studio foto milik Oma Airin. Ternyata di sana sudah ada Emma yang menunggu. "Hei, ada Opa Sander." "Hai hai hai," sapa Emma sambil menghampiri Sander ingin cipika-cipiki. "Ya." Sander menahan wajah Emma dengan telapak tangannya. "Maafin Eike, hai hai hai. Suka tidak nahan kalau lihat yang maco dan ganteng begindang," ucap Emma dengan gaya gemulainya. Sedangkan Sander hanya mendengus kesal. "Jangan centil Emma, nanti burung puyuhmu aku potong," ucap Oma Airin. "Ih, Eike punyanya kue apem dilapisi sosis bakar," celetuk Emma, membuat JJ tertawa terbahak. "Astaga," geram Oma Airin. Amit-amit jabang bayi, Sander mengelus perut istrinya. "Ih, suka begindang deh, Eike kan cantik seperti bidadari yang turun dari hayangan," ucap Emma, sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Huek," sahut Oma Airin. "Jangan banyak omong Emma, cepat dandani modelnya," lanjut Oma Airin. "Mana modelnya?" tanya Emma celingukan, menatap sekitarnya. "Tuh," Oma menunjuk Sander dengan dagunya. "OMEGATTT," pekik Emma, karena ia tidak menyangka jika modelnya itu adalah pria tampan dan gagah perkasa yang tiada duanya. "Berisik," sahut Sander. "Ayo, Opa ganteng. Kita ke ruang ganti," Emma mengerlingakan matanya nakal kepada Sander. "Ayo sayang, aku tidak mau berduaan dengan manusia aneh itu." Sander menarik tangan JJ dengan lembut, dan JJ pun mengikuti suaminya. Sander mendengus kesal ketika harus memakai pakaian yang menggelikan menurutnya. "Ya ami dong, Opa tampan sekali," Emma berseru heboh. "Dedi, comelnya," sahut JJ dengan nada yang menggemaskan. "Kau sangat tampan putraku," ucap Oma Airin menahan tawanya. "Ceka, jika bukan karena permintaan istri dan anakku, aku tidak akan mau berpenampilan memalukan seperti ini," gerutu Sander. Besar sekali cinta Sander untuk Jenita putri. "Kau tetap terlihat tampan sayang," ucap JJ, sambil mengambil foto suaminya dengan ponselnya. "Kau tega," seru Sander pada istrinya. "Jangan berteriak Dad, ini akan aku tunjukkan kepada anak-anak kita nanti." "Hai hai hai," ucap JJ tanpa berperasaan, kemudian mengembalikan ponselnya ke dalam tasnya lagi. "Hancur sudah wibawaku," batin Sander, ingin rasanya ia menangis sambil guling-guling di lantai.
Nanti malam ya, JJ mengerlingkan matanya nakal untuk suaminya. Ah siap. Ayo tersenyum, titah Oma Airin pada putranya. Ia sangat kesal karena Sander tidak tersenyum ketika difoto. Bahkan fotografernya sampai mengeluh karena sudah 1 jam mengambil gambar Sander tapi tidak ada yang bagus. Mom. SSTTT, masih mending Mom tidak menyuruhmu memakai pakaian yang berbulu-bulu ini. Oma Airin menunjuk pakaian berbulu yang tergantung di stand hanger. Ayolah anak Mommy yang paling tampan, kau pasti bisa, ucap Oma Airin menyemangati putranya. Sedangkan JJ duduk di pojokan dan menikmati suaminya tersiksa sambil memakan keripik pisang yang ada di pangkuannya. Semangat Daddy, seru JJ sambil bertepuk tangan dan melakukan kiss bye seperti anak kecil. Sander hanya mendengus kesal. Lihat dia bahagia sekali, awas saja nanti malam aku akan menghabisimu. Batin Sander menatap istrinya yang terlihat bahagia karena dirinya tersiksa. Sander terus menekuk wajahnya lantaran kesal dengan ibunya. Bagaimana tidak kesal? Ia harus memakai setelan kemeja berwarna coklat dan motif kotak-kotak dan topi koboi berwarna hitam. Dan lebih parahnya lagi, ia harus berfoto dengan tokoh kartun domba hitam yang sangat disukai anak-anak Indonesia. Nah iya begitu. Dasar bodoh, tahan senyumanmu itu, teriak Oma Airin. Cekrek. Sander bergaya dengan santai, tangan kirinya bersandar pada patung domba hitam besar tersebut dan tangan kanannya ia masukkan ke dalam kantong celana. Patung domba itu pun memakai pakaian yang sama dengannya, membuat Sander semakin kesal. Walau begitu Daddy Sander tetap terlihat tampan ya. Ya Tuhan. Habislah aku jika rekan bisnisku melihat penampilanku ya seperti ini. Batin Sander. Akhirnya setelah 1 jam, sang fotografer mendapatkan hasil yang sangat bagus dan memuaskan. Tuan, sesi foto kedua. Silahkan ganti pakaian, ucap fotografer itu. Bosan hidup kau ya? Sentak Sander, membuat fotografer itu menciut. Ih, opa jangan marah dong. Yuk ah capcus, Eike bantu Yei buka bajunya. Hai, ucap Emma dengan gaya gemulainya. Sander menatap Emma tajam, bukannya takut Emma malah semakin memuji Sander. Ya ami dong opa makin ganteng ih gumus, Emma berkata sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya seperti ulat keket. Gila, umpat Sander. Sayang, aku sudah tidak tahan lagi di sini. Ayo pulang, rengek Sander pada istrinya yang malah asik memakan cemilannya itu. Tinggal 1 kali jepretan dat. Ayolah, bujuk JJ. Kau ini ya seperti anak kecil. Lihat Mom sudah tua tapi tidak malu tuh pakai-pakaiin seperti ini. Itu karena Mom sangat memalukan. Gerutu Sander. Ya kau. Teriak Oma Airin, tapi sayangnya Sander sudah berlari menuju ruang ganti. Sesi foto kedua. Sander semakin menekuk wajahnya. Sedangkan yang ada di studio itu berusaha mati-matian untuk menahan tawa. Ya Tuhan, harga diriku jatuh hanya karena keinginan anak-anakku, gerutu Sander, merenungi nasibnya yang menjadi kelinci percobaan ibunya. Ah, Daddy tampan sekali, PPVTTT, JJ memeluk Sander sambil menahan tawanya. Puas? Tanya Sander dengan tajam. Puas banget tapi nanti malam giliran aku yang muasin Daddy, bisik JJ, sensual. Aku tunggu kemampuanmu untuk mengasah pedang panjangku, bisik Sander tak kalah sensual membuat bulu kuduk JJ meremang. Akan kupastikan pedangmu itu akan semakin tajam, JJ mengerling nakal. Genit ya sekarang, Sander mencubit gemas hidung istrinya. Sakit dat, rengek JJ sambil mengusap hidungnya. Kap. Sander mengecup hidung dan bibir JJ sekilas, membuat JJ bersemu merah karena dicium di depan banyak orang.
Ya Ami dong, Eike juga mau dicepak-cepak jeder sama Dedi, seru Emma heboh. Mau? Tanya Oma Airin dan Emma mengangguk cepat. Sama kucing sana. Iya Ami dong Oma. Eike ini cantiknya tak terkalahkan, masa iya Eike harus cepak-cepak jeder sama Empus? Emma mencebikkan bibirnya kesal. Hahaha, Oma Airin hanya tertawa terbahak menanggapinya. Sesi foto kedua segera dimulai. Sander terlihat begitu sangat gagah dan juga sangat lucu. Aku tidak tahu kenapa ibuku bisa segila ini, gerutu Sander. Sudah diam? Kualat nanti sama mom, ucap JJ. Ceka, Sander hanya berdecak kesal. Ayo mulai, teriak Oma. Sander pun berjalan menuju tempat yang sudah disediakan untuk pengambilan fotonya. Bergaya yang bagus Sander, teriak Oma lagi. Karena ingat ucapan istrinya, Sander pun menjadi semangat. Asah pedang sampai tajam. Cekrek. Inilah hasil foto kedua Dedi Sander dengan gaya kece badai, hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam dan tubuh bagian atasnya dibiarkan terbuka, memperlihatkan roti sobek yang seksoi. Tapi yang membuat penampilan lain daripada yang lain adalah topi berwarna hitam dengan bentuk kapal yang bertengger di atas kepalanya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana orang-orang yang ada di studio foto itu menahan tawa karena penampilan Sander benar-benar nyentrik. Lihat ekspresi Dedi, ya Ami dong. Puas. Kalian semua. Seru Sander ketika melihat wajah istri dan ibunya cekikikan. Sander mengambil jubah yang diberikan oleh istrinya, kemudian dikenakannya jubah itu untuk menutupi tubuh seksoinya. PVTTT, astaga. Hahaha, pecah juga tawa JJ menggema di ruangan itu. Kau benar-benar titisan keluarga Klar, hahaha. Oma Airin turut terbahak, bahkan sampai mengeluarkan air mata. Dedi, sangat cute, muach, JJ melabuhkan kecupan di pipi Sander dengan mesra. Jangan marah. Aku yakin jika nanti malam kau akan mendapatkan bayaran kan dari JJ, ledek Oma Airin. Tentu saja iya, jawab Sander, merangkul pinggang ramping istrinya. Demi kesejahteraan pedang, aku rela melakukan apapun, Sander mengerling nakal kepada istrinya. Cih. Puas-puaskan saja. Mom ingin lihat jika JJ masa nifas nanti, pasti kau akan menjadi kucing beranak karena tidak bisa mengeluarkan fla pudingmu itu, hahaha. Oma Airin puas menggoda putranya. Dan fla pudingmu itu akan berubah menjadi pasta gigi, hahaha, ucap Oma Airin tak berfilter, membuat Sander semakin kesal kepada ibunya. Memang berapa lama masa nifas? Tanya Sander dengan bodohnya. Ya. Maklum saja karena istrinya dulu setelah melahirkan Raya, langsung tiada. Dan ia tidak memikirkan hal lain selain putrinya dan perusahaan. Sebentar kok hanya 3 bulan, masa nifas untuk wanita melahirkan, potong Oma Airin cepat. What? Pekik Sander, langsung lemas seketika. Aku yakin jika pedangmu itu bukan hanya karatan tapi juga akan lumutan. Oma Airin tak ada habisnya mengerjai putranya itu. Hani, benarkah itu? Dan diangguki JJ. Sander semakin lemas tak bertulang.